Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Bapak, Ibu, dan para sahabat, marilah kita memberikan waktu sebentar untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan, persiapan khotbah Minggu Pentakosta tanggal 8 Juni 2025. Tertulis pada Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Saya bacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu silakan mengikuti di dalam hati dan di dalam imannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, dan para sahabat, apabila saya bertanya seperti ini, mana lebih sulit, memberi hadiah atau menerima hadiah? Kalau menurutku sih, memberi hadiah itu sulit dan membingungkan. Kita sulit untuk memilih yang cocok untuk kita berikan kepada dia, kepada seseorang. Tadinya kita kan semangat, kita senang, kita ikhlas untuk memberi sesuatu. Ternyata dia tidak senang karena tidak cocok untuk dia, maka itu sangat sulit, ya kan? Tapi tahu nggak Bapak Ibu, ternyata kalau memberi hadiah itu sudah sulit, apalagi menerima hadiah. Kalau menurutku jauh lebih sulit ketika kita menerima hadiah. Kita bahkan bisa bingung dengan hadiah yang kita terima. Mau kita apakan hadiah tersebut? Kalau misalkan hadiahnya adalah sebuah handphone, itu sih tidak begitu sulit. Kita tinggal pakai, kita beli pulsa paket, lalu ya udah kita bisa langsung operasikan. Tapi kalau benda yang lain bagaimana? Misal nih, ada sahabat kita yang sudah sukses, maka dengan senang hati dia memberikan hadiah kepada kita, yaitu seekor kuda. Dan kuda yang dia berikan ini adalah kuda balap yang harganya sangat mahal, seharga sebuah mobil mewah. Mungkin katakanlah mobil Fortuner, seperti itu. Nah,
Jadi sangat sulit. Mau kita apakan kuda itu? Itu pasti membingungkan. Dan itu menjadi persoalan. Di mana kita membuat kandangnya. Padahal pekarangan rumah kita tidak cukup untuk membuat kandang kuda. Bagaimana kita memberi makan. Dan sementara juga cara naik kuda pun sama sekali kita tidak tahu. Karena kita belum pernah belajar. Masakan kita menarik-narik kuda ini kemana kita bawa? Jalan-jalan, kita pergi, kita bawa kuda ini, kita tarik-tarik. Kan nggak lucu toh? Atau lebih simpel, ya udah kita katakan jual saja kuda itu. Nggak mungkin. Masa sih hadiah pemberian orang kita jual? Itu namanya tidak sopan, tidak baiklah. Maka dari itu menerima hadiah juga sulit rasanya. Nah, ini lagi. Kalau pemberi hadiah adalah Tuhan, bagaimana? Kalau Tuhan yang memberi hadiah kepada kita, bagaimana? Tuhan memberi Roh Kudus sebagai hadiah kepada kita. Apa yang akan kita perbuat dengan hadiah tersebut? Dan itu menyulitkan kita sekali. Ada yang mengira bahwa Roh Kudus itu membuat kita menjadi histeris, membuat kita menangis. Dan ada yang memakai Roh Kudus membuat dia jatuh telungkup. Dan ada pula yang melompat-lompat tinggi langit. Ada yang memakai Roh Kudus untuk mengusir setan dan memakai untuk menyembuhkan orang sakit. Pokoknya macam-macam, begini dan begitu. Kita menjadi bingung. Bahkan itu bisa menimbulkan perdebatan yang banyak tentang Roh Kudus. Tentang bahasa roh, baptisan roh, urapan roh, kepenuhan roh, dan karunia roh, dan lain-lain. Dan bisa saja gereja menjadi pecah hanya gara-gara beda pendapat tentang Roh Kudus, pemberian Tuhan. Padahal itu murni pemberian Tuhan. Itu benar-benar hadiah dari Tuhan. Sekarang mari kita lihat dalam nats khotbah ini dicatat tentang Roh Kudus sebagai pemberian Tuhan. Yesus berkata, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jelaslah bahwa Roh Kudus itu adalah pemberian Allah, hadiah dari Allah. Lalu Yesus menjelaskan apa yang ia maksudkan. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Yohanes 14 ayat 26. Yesus menyebut bahwa Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Kalau kita lihat dalam istilah atau bahasa Yunani, itu disebut parakletos. Parakletos itu artinya pembela, pengantara, pendamping, pendorong, penguat, pelindung, penghibur, dan penolong. Pertanyaan, mau kita apakan Roh Kudus itu? Kalau kita bingung dengan hadiah pemberian Tuhan ini, maka mari kita simak kata-kata Yesus dalam firman Tuhan ini. Katanya bahwa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya yaitu menyertai kamu selama-lamanya dan diam di dalam kamu. Menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kapan? Selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Yohanes 14 ayat 17. Dan selain daripada itu, peran Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu tentang semua perkataan Kristus, tentang semua firman Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Artinya Roh Kudus berperan untuk membimbing kita kepada hidup yang benar menurut firman Kristus. Itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sekarang kita bertambah bingung lagi. Setelah kita tahu
apa arti daripada hadiah tersebut, hadiah dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, maka sekarang kita bingung lagi. Mau kita apakan hadiah ini? Apa yang harus kita lakukan setelah menerima hadiah ini? Apa yang akan kita lakukan setelah menerima Roh Kudus ini? Jawabnya ternyata mencengangkan sekali dalam firman Tuhan ini, yaitu tidak ada. Kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana ini? Tapi ini maksudnya. Maksudnya adalah kita tidak lagi melakukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau saudara dihinggapi oleh Roh Kudus, jangan lagi melakukan sesuatu hal menurut pikiranmu, menurut pengetahuanmu, menurut kehendakmu, menurut apa yang kita pikirkan. Bukan kita yang mendorong supaya Roh Kudus bekerja bersama dengan kita, tetapi sebaliknya, justru Roh Kuduslah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Itulah arti diam. Jadi kalau kita dikatakan kamu diam, tidak melakukan apa-apa, artinya adalah kita menuruti apa petunjuk daripada Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya berikan ada gambaran kecil seperti ini. Ini hanya sebuah gambaran ya. Mungkin kita mengenal pil redoxon, sejenis dengan Enervon C, CDR. Itu ternyata pil yang mengandung vitamin C, mengandung kalsium yang tinggi. Nah, itu sangat enak kalau kita isap-isap atau kita punya, dan itu melegakan sekali. Apalagi ini yang menjadi seru, ketika kita ambil air putih 1 gelas, lalu kita celupkan redoxon ini ke dalam air putih itu, maka ketika menyentuh bles, apa yang terjadi? Air putih itu akan berubah warna. Dan bukan hanya berubah warna, tetapi berubah rasa. Kenapa? Karena redoxon itu begitu dia kena kepada air putih itu, dia akan mengurai, dia akan menyatu, dia akan melepaskan energinya, dia memberikan daya, sehingga bagi yang meminumnya akan merasa segar bugar. Ya, di mulut kita itu terasa enak, dan di kerongkongan kita itu ternyata sangat segar, dan itu menyehatkan kita. Itu hanya gambaran yang saya katakan. Nah, kira-kira bolehlah saya gambarkan, seperti itulah Roh Kudus itu. Ketika Roh Kudus itu diberikan oleh Allah kepada kita dan hinggap di dalam diri kita, maka itu bless, maka kita menjadi sehat, maka kita akan menjadi segar bugar, maka kita akan menjadi kuat, maka kita akan didorong untuk melakukan yang baik, untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Pil redoxon lah yang menguasai air putih, yang mengubah air putih, bukan air putih yang mengubah, bukan sebaliknya. Roh Kuduslah yang akan mengubah kita, bukan sebaliknya, bukan kehendak kita yang akan kita lakukan. Jangan kita mempertopengkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus yang mendorong kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, harus gitu dong Bapak Ibu. Harus sesuai kehendak Tuhan. Sebab dialah yang memberi kepada kita rohnya tersebut. Artinya jangan paksa-paksa Roh Kudus mengikuti kemauanmu. Jangan paksakan kita ingin menunjukkan kehebatan kita dengan memakai Roh Kudus. Jangan kita paksa Roh Kudus itu untuk melakukan sesuatu. Misalkan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, atau malah kita memaksa Roh Kudus supaya kita terlihat hebat, berbahasa roh, mengurapi atas nama roh, mengobati dengan kuasa roh, dan malah ada, ini yang paling lucu, ada secara tidak sadar menyuruh Roh Kudus untuk menjawab soal-soal ujian anak-anak di sekolah. Itu udah lucu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana? Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu yang mendorong kita untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan sesuai kehendak kita. Jemaat yang disertai Roh Kudus, itulah hadiah dari Tuhan untuk kita, yaitu rohnya. Dan sebetulnya hadiah itu tidak membingungkan. Berbeda dengan hadiah
seekor kuda misalnya. Ini sangat berbeda. Ini tidak membingungkan, tapi justru menguatkan dan menolong kita. Fungsi dan faedahnya sangat jelas, yaitu roh itu akan memimpin kita kepada hidup yang benar. Roh Kudus selalu menyertai orang percaya dan diam di dalam diri orang percaya, sehingga dia tidak takut lagi menyatakan kebenaran, sehingga dia tidak segan-segan lagi melakukan yang baik. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya, maka dia harus taat, harus mau dong dituntun, dibimbing, diarahkan kemana arah perjalanan menurut kehendak Tuhan. Barang siapa menerima Roh Kudus, maka dia akan mengikuti secara taat dalam perjalanan hidupnya. Yesus pernah secara simbolis memberi rohnya kepada murid-muridnya. Dikatakan, dia meniupkan nafasnya ke wajah mereka, lalu berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Artinya, Roh Kudus itu ibarat angin yang hendak meniupkan kita ke arah Tuhan, yang membawa kita ke arah Tuhan. Hidup kita yang dikuasai oleh Roh, bukan kita yang menguasainya. Jangan pernah mengabaikan suara Roh, tapi taatilah suara Roh yang menuntun hidup kita. Berdiam diri dan mendengarkan suara Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita, menggerakkan batin kita, menggerakkan diri kita. Dan inilah hadiah terbesar dari Allah, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada kita. Itu sebagai bukti bahwa betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dia menyatakan dirinya kepada kita melalui pencurahan Roh Kudus. Tentu melalui pencurahan ini Tuhan mengharapkan supaya kita mau mendengarkan firman-Nya dan menuruti firman-Nya dalam kehidupan kita. Jadi, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus itulah yang berperan untuk mengajarkannya kepada kita dan mengingatkan kita tentang kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bersiaplah menerima hadiah yang paling agung dari Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Dia mengutus Roh-Nya untuk menolong dan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan kita. Datanglah ya Roh Kudus, masukilah setiap urat nadi kami sampai pada relung hati kami yang paling dalam, sehingga hidup kami ini menurut kehendak-Mu. Kami berdiam diri untuk mendengar dan merasakan kuasa-Mu ya Tuhan di dalam Roh-Mu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap orang percaya kepadamu, supaya Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami, supaya kami tidak takut lagi, tetapi kami supaya mampu untuk menyatakan kebenaran, melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Wujudkanlah itu karena pengasihan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.